siap untuk publish apa enggak? Takutnya gue dituntut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, selalu semangat pagi walaupun ini udah sore hari. Teman-teman, ini adalah tanggal 15 Desember 2020. Ini merupakan hari kedua pelaksanaan Munas 6 FSPR TMM SPSI. Di sebelah saya ada Bung Andri, SHMH, udah MH ya Pak ya. Dan beliau merupakan jabatan sebelumnya adalah ketua di bidang hukum pimpinan pusat FSPR TMM SPSI periode 2015-2020. Kenapa saya bilang kepemimpinan sebelumnya? Karena untuk saat ini di hari kedua pelaksanaan Munas, setelah pimpinan pusat yang Bapak Sudarto, Ketua Umum, melaporkan tanggung jawab dan diterima oleh peserta Munas, maka secara sah pimpinan pusat FSPR TMM SPSI periode 2015-2020 dinyatakan demisioner. Lanjut ya. Oke, karena di hari kedua ini tadi pagi Ketua Umum Bapak Sudarto sudah melakukan laporan pertanggungjawaban dan alhamdulillahnya semuanya menerima. Artinya secara apa istilahnya? Secara apa? Secara hukum? Artinya sudah sah lah ya. Ya. Artinya sudah sah demisioner. Berarti kita sedang berada dalam masa kekosongan kepemimpinan nih. Oke, makanya tadi saya mention jabatan sebelumnya. Oke, Bung Andri, saya panggil Bung Andri aja nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Oke, Bung Andri, yang pertama kali terlintas di benak saya yang ingin saya tanyakan adalah how do you feel gitu? Apa yang dirasakan saat ini? Ya, yang pertama saya bersyukur ya. Syukur Pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya kasih kesempatan saya 5 tahun dalam mengemban amanah yang diberikan oleh anggota melalui Bapak Sudarto, Bapak Ketua Umum. Saya bersyukur pada Allah bahwa saya bisa melakukan tugas-tugas saya selama 5 tahun, walaupun masih banyak kekurangan. Sana sini ya dibandingkan dengan kelebihannya. Dan mudah-mudahan harapannya setelah nanti ada pemilihan yang baru bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk bidang hukum khususnya ya, karena di dalam organisasi bidang hukum ialah ujung tombaknya suatu pergerakan. Karena di dalam bidang hukum ada 3 amanah. Yang pertama ialah melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan di pemilihan ini terpilih orang-orang yang terbaik, kader terbaik, dan saya yakin bahwa RT mempunyai kader-kader terbaik, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Sumatera. Gitu, Bung Arif. Oke, ini pertanyaan yang singkat, cuma dijawab secara komprehensif. Harusnya jangan gitu, Bung Andri. Satu, biar durasinya lama, tapi nggak apa-apa teman-teman. Pada intinya bahwa eksistensi dari serikat pekerja kan dinilainya dari kemampuan dia membela, mengadvokasi anggota. Ukurannya seperti itu. Jadi alangkah sebenarnya tidak ada perdebatan lagi bahwa bidang hukum itu merupakan bidang yang krusial dalam serikat pekerja. Dan 5 tahun belakangan ini menurut pandangan Bung Andri, PP apakah sudah memberikan hal yang maksimal atau sebenarnya masih ada yang bisa dieksplor? Iya. Kalau pelayanan kami mengupayakan secara maksimal. Baik dari pelindungan, pembelaan, peningkatan kesejahteraan. Walaupun terkadang di dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Masih ada beberapa kasus yang kadang menang, kadang kalah. Ya. Dan di dalam pembelaan pun secara langsung, jadi tidak semuanya sesuai dengan harapan anggota. Tetapi itu yang bisa kami berikan, bahwa di dalam advokasi memang membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Yang kedua, kekompakan kepada seluruh anggota, karena di kita masih terdapat beberapa ya, bukan semua. Ada beberapa di
di tingkat daerah yang belum bisa kerjasama dengan pimpinan nasional. Harusnya terintegrasi dong. Harusnya idealnya. terintegrasi, harusnya. Mungkin ada perbedaan tentang pandangan, pendapat ya, kita tidak bisa terlalu vulgar, tetapi masih terdapat terkadang perbedaan di dalam advokasi. Oke. Itu sih Bung Arif. Tapi saya melihatnya apapun jalan yang ditempuh, toh yang penting tujuan ketiga, tujuan awal tadi tidak berbeda pastinya kan, tentang melindungi, membela serta meningkatkan. Nah, alhamdulillahnya di kepemimpinan Bapak Sudarto sebagai Ketua Umum, beliau mempunyai prinsip. Oke. Yang pertama, bagaimana serikat pekerja bisa menjalankan amanah dari undang-undang, itu melindungi dan membela. Walaupun terkadang berbeda dengan pimpinan dengan struktur di bawah. Oke. Sepanjang itu berbedanya karena undang-undang ya, beliau akan komitmen prinsip akan terus membela kepada anggotanya. Oke, dan legacy ini yang coba diwariskan di kepemimpinan berikutnya pasti. Iya. Oke, terima kasih Bung Andri dari sudut pandang itunya. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik mengenai pelaksanaan Munas. Munas ini kan baru hari kedua. Betul, Yang kita rencanakan adalah 3 hari. Besok agenda besar kita lainnya. Iya. Saya tidak menganggap hari ini tidak besar karena justru esensinya di hari ini sih sebenarnya. Maksudnya pemilihan ketua umumnya ya. Esensi dari arah organisasi Iya. kan toolnya itu kan ADRT, ya kan, peraturan organisasi dan Betul. lain sebagainya. Betul. Nah, kemudian ketua umum kan operatif lapangannya gitu. Iya. Saya melihatnya seperti itu sih. Mohon maaf kalau salah sudut pandangnya. Betul, Gitu. Jadi saya tidak mengecilkan hari ini dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan 3 rapat komisi ya, tinggal Iya. diplenokan ya. Mudah-mudahan apapun nanti yang kita sepakati bersama itu merupakan pergerakan terbaik ke depannya oleh organisasi. Amin, amin. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk besok. Besok juga kan yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan ketua umum. Dari Bung Andri sendiri melihatnya seperti apa, harapannya terhadap siapapun nanti yang bakal terpilih? Iya. Untuk harapan pengurus periode 2020-2025 ya. Oke. Pasti kita sama semua, seluruh anggota dari Jawa Barat hingga Sumatera menginginkan yang pertama pemimpin yang amanah, Oke. yang mempunyai prinsip Amanah, bertanggung jawab, prinsip, ya. bertanggung Dan jawab. yang pertama dan yang paling utama ialah melindungi, Oke. membela. Itu yang paling utama. Siap. Dan Dan- mudah-mudahan kita mendapatkan sosok itu ya. Saya yakin kita akan mendapatkan. Oke. Saya yakin dari hampir 300 anggota kita akan punya pengurus-pengurus yang handal dan harus dikasih kesempatan. Oke. Contoh kayak Bung Arif ini pun salah satu kader terbaik kita juga. Mudah-mudahan nanti periode yang akan datang beliau bisa Yang ini berkembang off the terus, record ya. bisa berkembang terus karena dan mungkin Bung juga yang ini pun kader-kader kita juga bahwa saya yakin bahwa kita bisa menjadi lokomotif perubahan. Yap. KTM bisa melakukan perubahan karena saya lihat bahwa kita punya kader-kader terbaik. Ya beda dengan federasi lain. Ya saya 5 tahun di tingkat nasional melihat bahwa kita merupakan 3 besar federasi di tingkat nasional. Oke. Itu Bung Arif. Oke, ini saya jadi terinspirasi sedikit buat bikin quote nih bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa ditahan. Ya kan? Betul, betul. Tinggal bagaimana kita memaintain perubahannya ke arah yang baik atau ke arah yang tidak baik kan gitu. Betul. Dengan meminjam istilah lokomotif, mudah-mudahan si pimpinan pusat sudah menyiapkan relnya. Kita teman-teman pengurus yang baru nanti 2020-2025 tinggal jalan di Siratul Mustaqim. Oke teman-teman, begitu aja. Ini juga kita pengen mulai rapat plenonya. Semoga sukses ya Bung Andri ya Amin, selalu ya. terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita RTMM, Yes. RTMM, Yes. RTMM, Yes. SPSI. Oke. Siapa kita? RTM. RTMM.